Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya acaranya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, beliau Profesor Dr. Hajah Sri Surmarli MPD. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, beliau Dr. Imam Mahali MPD. Yang saya hormati narasumber webinar keagamaan Dr. Kiai Haji Agung Irawan LC MAG. Yang saya hormati Ketua Dema Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Mas Luba Profil Ula. Yang saya hormati Ketua PKTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Mbak Ulifah Azwarani Rahmah. Dan yang saya hormati peserta dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar keagamaan dalam keadaan walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, perkenankanlah saya Kori Ayu Nur Fatmawati selaku pembawa acara dalam acara webinar keagamaan dengan tema Potret Islam Nusantara dalam Tantangan Ideologi Global dan Multikulturalisme. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UN Sunan Kalijaga. Acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, diskusi keagamaan. Dan acara yang keenam, penutup. Baiklah hadirin sekalian, kita memasuki ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara webinar keagamaan pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan melafadzkan bismillah, acara pada kesempatan kali ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Baiklah, memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UN Sunan Kalijaga. Para hadirin dimohon on cam dan duduk dengan sikap yang sempurna. Dari panitia bisa langsung memulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UN Sunan Kalijaga. Baiklah, mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu untuk yang ketiga, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Azhar Maulana. Kepada Mas Azhar Maulana, saya persilakan. Sebelumnya maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan acara pada kesempatan kali ini. Baiklah, acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin silakan untuk on cam dan duduk dengan sikap.
Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Masuki acara yang selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PKTI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kepada Mbak Ulifa Azwarani Rohmah. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Hajah Sri Sumarni MPD. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Imam Mahali MPD. Yang saya hormati narasumber pada webinar keagamaan pada sore hari ini, Bapak Aguk Irawan LC. Yang saya hormati jajaran Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta asisten PKTQ, peserta PKTQ, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada forum virtual di sore hari ini dalam acara webinar keagamaan yang diselenggarakan oleh DEMA FITK dan PKTQ FITK. Salat beri salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya Bapak Aguk Irawan LC yang telah meluangkan waktunya dan telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam acara. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta PKTQ yang pada sore hari ini meluangkan waktunya pula ya hadir dan ikut andil, ikut berkontribusi dalam suksesi webinar kita pada sore hari ini. Adanya webinar ini yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa dan PKTQ FITK, kita berkolaborasi dengan mengangkat tema potret Islam Nusantara dalam menghadapi tantangan ideologi global dan multikulturalisme. Dari webinar ini kami sangat berharap setelah mengikuti webinar ini teman-teman peserta PKTQ khususnya dan seluruh warga UIN dan warga umum semuanya ya bisa memahami apa itu Islam Nusantara dan bagaimana posisi Islam Nusantara dalam menghadapi tantangan ideologi global dan multikulturalisme. Saya juga perlu sampaikan ya mungkin bahwa webinar ini adalah salah satu rentetan dari Pekan Raya PKTQ FITK tahun 2021. Di antaranya acara-acara yang kami adakan yaitu lomba-lomba yang berkaitan dengan Al-Quran dan keagamaan. Selain itu juga ada pelatihan kaligrafi, webinar, dan pada puncaknya nanti akan ada Hotmil Quran seperti itu. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti dengan baik, monggo diikuti dan diambil banyak manfaat serta ilmu dari narasumber. Silakan berdiskusi, silakan bertanya. Jika ada yang kurang jelas, selamat mengikuti webinar dan semoga ilmu yang kita dapatkan di sore ini dapat bermanfaat untuk hari ini, esok hari, dan di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Ulifa Azwarani diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua DEMA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kepada Mas Lubab Profil Ula. Saya persilakan. Baik, cek.
Di on mic dulu Mas Ubab. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama alhamdulillah walhamdulillahi tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Tentunya yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 dan juga seluruh jajaran Kaprodi yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan tak lupa yang saya hormati pula dan yang saya takdimi dan yang senantiasa kita semua tunggu-tunggu ilmunya, beliau Bapak Agung Irawan, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah berkesempatan hadir dan berkenan hadir di tengah-tengah kita. Ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa, khususnya bagi kita semua, karena beliau di tengah-tengah kesibukannya tetap untuk menyenggangkan waktunya untuk berdiskusi, membagi pengalamannya, membagi ilmu-ilmunya untuk kita semua. Dan yang kedua, yang saya hormati pula kepada seluruh jajaran LKM, Lembaga Kepemerintahan Mahasiswa, khususnya dari tingkat fakultas ataupun tingkat prodi, dan tak lupa kepada PKTK juga yang di bawah naungan dari Mbak Iva serta jajarannya yang senantiasa kami hormati, dan tak lupa kepada semua teman-teman, semua kawan-kawan, adik-adik seluruh peserta PKTK dan juga seluruh teman-teman yang berkesempatan hadir pada diskusi pada sore hari ini. Yang pertama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia serta nikmatnya sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan diskusi pada sore hari ini. Kita mampu memanfaatkan waktu luang kita, waktu senggang kita untuk bersama-sama berdiskusi, untuk saling sharing ilmu satu sama lain. Dan yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan tentunya kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau baginda Rasulullah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan kawan-kawan. Yang pertama, selain ucapan terima kasih kepada narasumber yang pada sore hari ini telah berada di tengah-tengah kita, ya, sudah tidak asing lagi kita mendengar beliau Bapak Agung Irawan sekaligus sebagai tokoh agama, budayawan, dan juga sebagai penulis produktif. Mungkin teman-teman ada yang sering membaca karya-karya tulis beliau yang begitu banyak, baik itu di media online maupun di buku-buku yang telah terbit, seperti ada Penakluk Badai, terus Islam Nusantara, terus Peci Miring, dan lain sebagainya. Demikian pula novel Haji Backpacker yang sangat fenomenal, yang tentunya dari teman-teman UIN juga banyak yang menggemari karya-karya dari beliau. Nah, yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua PKTK Mbak Iva, bahwasannya tujuannya adanya diskusi kali ini ialah sesuai dengan tema kita. Bagaimana kita memahami Islam Nusantara. Mungkin term ataupun tema Islam Nusantara sudah sangat familiar. Sampai saat ini bagaimana Islam Nusantara mampu menjadi contoh ataupun mampu menjadi figur bagi Islam-Islam yang ada di berbagai belahan dunia. Karena apa? Karena Islam Nusantara ini mampu menjadi figur yang ramah, yang damai, menjadi contoh bagaimana Islam ini menjadi agama yang damai. Seperti itu. Karena kita melihat bangsa Indonesia yang notabene sebagai penduduk kaum muslim ataupun kaum umat Islam terbesar. Ya, kaum umat Islam terbesar yang ada di dunia, maka dengan itu bagaimana caranya kita juga harus mampu mencontohkan bagaimana Islam yang damai dan Islam yang mampu diterima oleh semua kalangan. Nah, dari pokok tema tersebut ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu mengenai bagaimana Islam Nusantara ini mampu menghadapi ideologi global. Artinya adalah karena kontestasi ideologi saat ini itu bukan hanya lingkup di Nusantara, ya, tetapi sudah bagaimana pintu globalisasi ini sudah terbuka lebar, maka pertarungan kontestasi ideologi juga sampai ke dalam skala global, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu multikulturalisme. Bagaimana Islam ini kita harapkan juga dapat menjadi problem solving, khususnya bagi permasalahan bangsa ataupun permasalahan perkembangan zaman saat ini.
itu ada 2 pokok penting yang mungkin akan menjadi awal diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya beberapa poin di atas yang pada intinya PKTK ini kan merupakan wadah maupun forum yang sangat progres khususnya di wilayah keagamaan. Memang tidak terlepas bagaimana berdirinya PKTK ini menjadi wadah, menjadi forum untuk diskusi-diskusi keagamaan, baik itu Quran dan lain sebagainya. Nah, maka dengan itu, dengan harapan adanya forum ini, kita sama-sama memahami yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Aguk Irawan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Subab, diucapkan terima kasih. Baiklah, memasuki acara inti kita, yakni webinar keagamaan yang akan dipandu oleh moderator kita, yakni Mas Ruby Abdurrahman Wahid. Baiklah, kepada moderator, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Profesor Bil Al-Makin selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga. Yang terhormat Profesor Dr. Sri Sumarni, MPD selaku Dekan 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Imam Mahali, MPD selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang terhormat Dr. Haji Aguk Irawan, LC selaku pembicara pada sore hari ini. Yang terhormat kepada Mas Lubab Rofiul Ula selaku Ketua DEMA tahun 2020-2021. Yang terhormat kepada Mbak Uslifa Azharwani selaku Ketua PKTK 2020-2021. Yang terhormat kepada Ahmad Nawawi selaku Ketua Panitia, dan yang terhormat seluruh peserta webinar keagamaan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat iman, ihsan dan sehat sehingga kita bisa bergabung pada webinar pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman Islam benderang, yaitu Ad-Dinul Islam. Mungkin pada kesempatan sore hari ini kita ada webinar dengan tema Potret Islam Nusantara dalam Tantangan Ideologi Global dan Multikulturalisme. Mungkin sedikit saya paparkan sedikit mengenai potret Islam Nusantara dalam tantangan ideologi global sesuai dengan tema yang telah diambil pada webinar pada sore hari ini, yaitu tentang Islam Nusantara. Bahwasannya Islam Nusantara ini adalah, ini kalau biasanya dari teman-teman atau dari orang-orang yang berada di luar sana menganggap bahwasannya Islam Nusantara itu ada agama baru, agama baru. Padahal sebenarnya Islam Nusantara sendiri itu adalah sebuah sebuah penggabungan antara akulturasi antara syariat dengan budaya-budaya yang ada di tempat masing-masing. Seperti ada makalah bahwasannya al-muhafadzatu ala qadim sholih wal asli bil jadid aslah. Ya, ini memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Seperti contoh, Islam datang masuk ke dalam Indonesia dengan dengan lembut, lemah lembut, tidak ada perpecahan darah. Yaitu seperti contoh, saya contohkan yaitu Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan menggunakan pewayangan. Pewayangan ini yaitu diambil dari agama yang lain. Bahwasannya
dilihat dari situ kita bisa mengambil dan mengajak dari orang-orang dengan cara merubah isinya, yaitu diganti dengan syahadat. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, di sisi lain, Islam juga ketika kita berada di luar agama Islam, Islam terkenal dengan radikalisme, dengan Islam yang tidak tidak saling menghormati antara satu dengan yang lain, yang saling mencela dan lain-lain. Makanya itu adalah salah satu hal yang harus kita perbaiki, bahwasannya sebenarnya Islam itu adalah agama yang baik, bahwasannya Islam itu adalah agama yang dirahmati oleh Allah dan menebarkan kesenyuman itu. Mungkin tidak usah panjang lebar karena ada di tengah-tengah kita sudah ada pembicara yang memang sudah ahli dalam bidang ini. Mungkin sebelum saya berikan kepada Pak Agung Irawan, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Pak Agung Irawan sendiri. Oke. Yang pertama yaitu nama Dr. Kiai Haji Agung Irawan MN, lahir 1 April 1979. Riwayat pendidikan MI dan SD di Kalipang Sugio Lamongan 1990. SMP Sunan Derajat 1993. Man Babat dan kursus kitab kuning di Darul Ulum Langitan 1997. Jurusan Akidah Filsafat di Al-Azhar Kairo Mesir atas beasiswa Majelis A'la Islamiyah 2003. Pasca sarjana di STAI Al-Aqidah, beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010. Doktoral di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Riwayat pekerjaan kontributor majalah Imagio 2000 sampai 2002. Kontributor production host Star Vision 2008 sampai 2009. Anggota peneliti LKIS Yogyakarta 2005 sampai sekarang. Pengajar STAI Al-Kamal 2007 sampai sekarang. Pengajar STAI Al-Muhsin 2011 sampai sekarang. Pengajar MA Ali Maksum 2014 sampai sekarang. Pengajar STAIS Pandanaran 2015 sampai sekarang. Direktur PT Permata Nur Hijaz 2012 sampai sekarang. Prestasi penghargaan Bahtiar Ali Awards 2001 KBRI Terobosan, majalah Sastra Horizon edisi ke XXXX1 nomor 12 tahun 2006, kategori 1 dari 6 sastrawan muda berkarakter Yogyakarta. Penulis fiksi terbaik 2007, Grafindo Khazanah Ilmu. Pesantren Awards 2016, Pesantren Bana Isran Mulia, novel Titip Rindu ke Tanah Suci masuk dalam nominasi novel Islami terbaik versi Islam Book Fair Jakarta. Oke. Mungkin itu saja, dan masih banyak sekali penghargaan dan riwayat organisasi beliau. Mungkin langsung saja kepada Bapak Agung Irawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, jelas suaranya? Jelas. Baik, Pak. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan, panitia seluruhnya, sahabat-sahabati Demah Fakultas Tarbiyah Universitas UIN Sunan Kalijaga, semua yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, atas semua karunia, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du. Jelas suaranya teman-teman ya? Jelas, Bapak. Jelas. Baik. Nanti kalau nggak jelas bisa komplain ya. Ini saya mojok ini di kantor yang memang tidak ada aktivitas 1,5 tahun. Tadi disebutkan Permata Nur Hijaz, ini bagian dari maisha saya. Saya ingin refleksi saja ke akarnya. Kita ingin lebih banyak sharing. Saya kemarin menawari panitia apakah saya membuat makalah dan poin-poin, tidak perlu kita diskusi, ya sudah. Mungkin ini lebih reflektif ya, lebih komunikatif untuk tahapan-tahapan awal.
teman-teman semua yang saya hormati, moderator khususnya, ini yang Ya, ramai sekali ya. Kalau ramai sekali, mohon maaf kalau kalian bicara, jadi yang tidak bicara di unmute ya, biar kita bisa konsentrasi. Kalau ramai nanti saya sendiri mau refleksi nggak bisa. Kalau ada bising itu jadi puisi nanti. Baik ya, teman-teman ya. Tadi disebutkan Islam Nusantara ini pernah mencuat dan menjadi problem ya di dalam fungsi bahasa tadi. Ya memang Islam Nusantara ini sebenarnya gemahnya sudah lama dan pernah diikrarkan oleh PBNU di Muktamar 33 di Jombang ya 5 tahun yang lalu ya 2015, 6 tahun bahkan ya. Jadi sebelum saya melacak ya bagaimana historis, bagaimana epistemologisnya, saya ingin mengajak ke nama dulu ini. Jadi Islam Nusantara mungkin teman-teman sudah pernah mencoba menggeledah apa maksudnya dari situ. Jadi tidak sulit bagi seorang santri sebenarnya nama Islam Nusantara itu, atau bagi yang mengenal tata bahasa Indonesia bab adjektif klausal ya. Jadi itu akan kita temukan kalau di dalam istilah bahasa Arab itu mudhaf ilaih ya. Jadi Islam Nusantara itu adalah kalimat mudhaf ilaih. Jadi yang pertama mudhaf ya, kemudian mudhaf ilaih Islam Nusantara. Jadi kalau ada mudhaf ilaih maka diperkirakan di tengahnya itu ada 3, ada min ya, ada fi dan ada lam. Min bisa dari Islam, dari Nusantara, Islam di Nusantara, dan Islam khas Nusantara ya. Lil itu litamlik walil taksis. Jadi untuk kepemilikan, kekhasan dan untuk penjelasan. Jadi kalau kita katakan Islam bercorak Nusantara, Islam khas Nusantara, Islam ala Nusantara atau Islam di Nusantara, Islam dari Nusantara, itu tidak ada problem sama sekali secara tata bahasa. Nah, ini ada juga di dalam pembahasan bahasa Indonesia ya, bab adjektif klausal relasional. Jadi kayak kita mengatakan soto Lamongan, misalnya dari Lamongan. Nggak ada yang masalah, tidak perlu harus soto di Lamongan, soto khas Lamongan, soto ala Lamongan, soto untuk Lamongan, tidak perlu. Cukup soto Lamongan, coto Makassar. Ya, pecel lele Lamongan, pecel lele Bantul, tidak perlu harus di dalam untuk kepada ala, udah nggak perlu. Jadi orang yang mengenal tata bahasa Indonesia semudah ini sebenarnya. Jadi dan tidak perlu diperkarakan, tetapi orang-orang yang senang mempermasalahkan ya memang sering membuat gaduh soal-soal yang paling esensial ini. Jadi hal yang tidak begitu esensial. Nah, Islam kita tahu ya tidak melulu doktrin dan teologi. Ya. Islam itu ada kebudayaan, ya, ada filsafat, ada akhlaknya. Jadi kalau kita rangkum Islam itu teologi dan kebudayaan. Jadi yang dimaksud kebudayaan itu adalah mengandung 8 unsur ya. Ada tradisi, ya, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada adat, ada hukum, ada ekonomi, ada penata sosial dan sebagainya. Kita akan menuju pada teori kebudayaan. Jadi Islam, ketika orang mengatakan Islam Nusantara itu bukan berarti teologi Islam yang berbeda dengan Arab, tidak, dan tidak ada yang mengarahkan pengertian ke sana, kecuali orang-orang yang ingin membuat definisi sendiri, kemudian definisinya dipaksakan menjadi kebenaran, kemudian definisi yang salah itu dipakai untuk mengkritik yang lain. Nah, ini yang salahnya di dia. Tapi kemudian pemahaman yang salah ini diseret untuk menyalahkan orang lain. Ini kan kalau kita tahu tata bahasa Indonesia dan bahasa Arab kita ketawa ya. Jadi sama sekali tidak bicara teologi. Tapi yang dibahas adalah karakter sosial, karakter kebudayaan, karakter tradisinya. Nah, ini yang harus dipahami. Yang kedua, ya kalimat jumlah ya. Itu kalau misalnya memungkinkan diberi domir mutasil lebih utama daripada domir munfasil. Jadi karakter yang dimaksud juga karakter Nusantara, peranata sosialnya, kehidupan bertatanegaranya, semuanya, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Arab atau Islam di dunia manapun. Ini kita bicara soal kebudayaan. Nah, kebetulan Islam di situ memberikan roh, memberikan inspirasi, memberikan nilai sehingga
berbentuklah yang khas Islam Nusantara yang itu punya ciri-ciri khas dalam kebudayaannya, dalam bertata negara, dalam mengambil sikap, ya, dalam sampai mewujud kepada kelompok sosial dan kearifan lokal. Nah, jadi kita jangan salah paham dulu soal pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara ini adalah kenyataan yang kita temukan di dalam bangsa Indonesia atau kenyataan yang kita temukan di dalam bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Jadi Islam yang khas, yang punya nilai-nilai spirit kebudayaan sosialnya. Sampai di sini sudah jelas teman-temannya. Nah, lalu apa sih kira-kira yang membedakan Islam Nusantara ini dengan yang lain? Singkat sebenarnya. Kalau mau bicara perbedaannya banyak sekali, tapi saya ingin mengatakan singkat. Yang membedakan adalah bentuknya, kebudayaannya. Jadi orang-orang luar, ya, seperti Hodgson, ya, kemudian ada Paul Whitley, kemudian ada ada Max Wood, ya, itu kagum, ya, kagum dengan terutama Leeuwenhoek dan Marcel Hodgson itu sangat kagum dengan fenomena Islam di Nusantara. Ya, kenapa di Nusantara ini yang penduduk Muslim terbanyak di dunia, bahkan secara akurat itu diperkirakan melebihi 90%. Tidak ada bangsa di dunia ini yang melebihi 90% penduduk Islamnya, melebihi Indonesia tidak ada. Jadi ada, tapi itu pun di dalam negara yang atas nama Islam yang belum tentu itu Islam. Misalnya di Iran, ya, misalnya di Saudi Arabia, dia dikatakan itu agamanya 100% Islam karena negaranya memakai hukum Islam, ya, meskipun secara kenyataan tidak semuanya beragama Islam. Nah, Indonesia negara terbesar di dunia sebagai negara Muslim, tetapi yang mengagumkan adalah bangunan masa lalu, agama-agama masa lalu seperti Arca, ya. Kita tahu Borobudur dan segenap arca-arcanya, kita tahu Loro Jonggrang dan segenap candi-candinya masih utuh. Yang mengagumkan masih utuh, ya. Tidak hanya bangunan arsitekturnya kata Hodgson yang dikutip oleh Nurkolis Masjid di dalam Islam tradisi, tetapi juga perangkat nilainya. Masih ada orang-orang berkumpul, Labuan Ratu, sedekah bumi, masih ada yang namanya nyadran, ya, yang masih ada namanya pasembah. Pasembah itu menghormati orang yang dituakan sebagaimana santri kepada kiai, ya, berdiam diri dan mematung ketika kiai itu di hadapannya. Ada tradisi sungkem, ada barokahan atau brokohan. Ini masih ada dan utuh, tidak tergoyahkan. Mengagumkan. Padahal ini adalah Islam sudah menjadi mayoritas dan terbesar di dunia. Nah, ini tidak hanya bentuk bangunan arsitekturnya yang utuh merawat masa lalu, bentuk bangunan Hindu-Buddha, ya, bahkan masjid pun, ya, banyak yang ciri arsitekturnya lokal atau memakai cara orang lain, yaitu agama lain, seperti banyak masjid-masjid yang punya simbol kepala sapi di Masjid Kudus itu, ya, Sunan Kudus itu masih kelihatan sekali. Banyak masjid yang menyerupai kelenteng, ini luar biasa. Belum tata nilai sosial, belum akhlaknya, ya, tadi nilai-nilai tadi itu masih utuh semua, belum warisan intelektualnya. Warisan intelektual luar biasa. Kitab-kitab Islam kita tuh khas, ya, dari para pujangga, dari kiai-kiai masa lalu itu mentahqiq kitab-kitab warisan pujangga masa lalu, ulama-ulama masa lalu. Kita tahu salah satu kitab terbesar dari kitabnya Empu Prapanca, yaitu kitab Silakrama, itu disadur ulang oleh Sunan Ampel di dalam kitab Aguron-Guron, disadur ulang oleh Sunan Bonang di dalam kitab Niti Sutri, sadur ulang oleh Sunan Kalijaga. Ini sanad murid guru. WS ya Mas ya. Dewa Ruci dinukil, ya, ditahqiq ulang oleh muridnya Ki Ageng Bayat atau Sunan Pandaran, ya, di dalam ulang Semaan. Sampai nanti turun-temurun ketemulah Syekh Hasyim Asy'ari dan kitab Adabul Alim. Salah satu contohnya, murid di dalam bab 4 kalau ketemu guru tidak boleh memandang matanya, ya, tidak boleh menatap matanya dan tidak boleh menggerakkan seluruh badannya, harus sigap mematung. Itu tidak ada saya temukan dalam kitab-kitab Islam manapun, kitab-kitab Arab. Banyak hal-hal yang sangat menarik yang khas original dari Nusantara. Dan ini adalah mengapresiasi warisan-warisan intelektual masa lalu dari kitab-kitab ditahqiq
ada namanya tradisi interkoneksitas ya, mentahqiq, mentafsir, dan tidak hanya kitab-kitab yang dari bahasa Arab dari luar, tapi bahasa lokal, bahasa Kawi, bahasa Caraka disadur ulang menjadi bentuk Islamisasi yang sangat kondisional dan sangat aplikatif terhadap kebudayaan. Nah, jadi ini yang khas yang kita punya. Nanti belum bagaimana doktrin perdamaian, bagaimana ruang publik ya sebagai individu ada di itu semua sudah ada di dalam manuskrip, sudah diatur. Jadi ini yang menjadikan Nusantara ini punya khas ya, punya khas. Saya pernah kuliah di Al Azhar 5 tahun. Ya, saya katakan saya tidak pernah tahu orang-orang Arab yang mencium tangannya Syekh Al Azhar selain orang Nusantara, orang Indonesia. Tidak ada orang yang berebutan minum sisa sai atau teh Syekh Al Azhar atau dosen Al Azhar itu seperti orang Indonesia atau santri-santri kita. Jadi tradisi ini sampai mengagumkan buat mereka. Ini ada di dalam Islam. Kenapa di Arab tidak ada? Sementara di kita ada. Jadi ini salah satu bentuk antropologi Islam Nusantara. Dan kalau mau kita panjangkan banyak, termasuk bagaimana Pancasila itu ada, bagaimana Indonesia itu terwujud ya di saat orang-orang lagi evaluasi tentang pan-Islamisme. Nah, yang kedua, ya kita sebelum bicara tantangan, kita akan tadi saya bisa mengutarakan tentang kenyataan sosial Islam Nusantara. Nah, yang kedua, nah Islam di Nusantara ciri khasnya adalah menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Nusantara. Ingat, Islam di Nusantara itu menyatukan ya kerajaan-kerajaan Islam dan mukmin. Jadi menurut Hodgson, abad 16 di Nusantara itu sudah mayoritas Muslim, 80% sejak abad 16 sampai abad 17. Bayangkan, ini bukan berarti perjuangan yang singkat, tapi panjang. Nah, ini masuk ke teori Islamisasi di Nusantara ya, banyak teori ya. Nah, tetapi satu hal ya, kalau kita pernah membaca dokumen dari dinasti Tang ya, dinasti yang ada di Cina, yang salah satu wilayahnya adalah kerajaan Campah ya, yang itu adalah stok dari banyak wali-wali penyebar Islam di Indonesia. Jadi kalau kita membuka dinasti, dokumentasi dari dinasti Tang yang ditulis oleh tadi saya katakan di awal ya oleh Paul Wilty di dalam bukunya The Golden Chronicles, kita akan tahu sebenarnya Islamisasi di Nusantara itu pernah dilakukan dengan cara ekspansi. Nah, ini saya mengatakan kenapa kok kita beda dengan di Timur Tengah, di India, di Pakistan, di Mesir, ya, di Spanyol, di Granada itu ya, kemudian sampai di Iran. Karena memang secara teori Islamisasinya adalah ekspansi, futuhat. Mereka ini Islam karena adalah melalui barisan perang dan senjata, futuhat. Jadi kita tahu ada kerajaan Mogul ya, sebelum Mogul itu yang Hindu ditaklukkan oleh Umayyah, Khalid bin Walid menjadi Islam. Dan kita tahu ketika Hindu sudah beratus-ratus tahun di sana, ketika Islam menguasai di India, hampir tidak tersisa arca-arca di India. Semua dipotong habis, hilang sama sekali. Tidak ada seperti Borobudur, tidak ada seperti Prambanan, tidak ada candi-candi, hilang semua. Yang ada Taj Mahal yang besar. Ya kan, jadi ketika juga begitu juga Islam masuk ke Mesir ya, masuk ke Persia ya, kerajaan Safawi itu menaklukkan dan habis semua sisa-sisa kebudayaan, baik arsitektur, fisik maupun intelektual, habis semua. Nah, Nusantara, Asia Tenggara menurut dokumentasi dan Stang pernah juga ditaklukkan, ya, pernah ditaklukkan tetapi kalah. Ya, jadi dikisahkan di dalam Paul Whitley, di dalam bukunya The Golden Chronicles itu bahwasanya abad 7 ketika zaman Muawiyah pernah mengirimkan 4.000 pasukan. Waktu itu di Nusantara ada kerajaan besar yaitu kerajaan Kalinggah ya di Jepara pusatnya dan kerajaan Sriwijaya. Tetapi sebelum dia ekspansi ternyata senjata yang hebat mereka klaim yang terbuat dari uranium itu dipatahkan oleh senjata keris para empu. Jadi keris kita itu kecil, tapi jangan pernah disepelekan. Itu pernah membuat kagum bangsa-bangsa dunia. Keris yang kecil yang dibuat para empu itu pernah menaklukkan senjata terhebat dari manapun. Ketika kerajaan Muawiyah sudah berganti, sudah mundur,
Kerajaan Abbasiyah itu juga pernah mengirimkan pasukan 4.000 lagi, ya, dipimpin oleh Sultan Gabah. Juga begitu, tidak pernah berhasil. Kemudian pasukan lagi Kerajaan Safawi juga pernah mengirimkan, tapi tidak pernah berhasil. Rahasianya adalah kecanggihan teknologi senjata di Nusantara lebih hebat dibanding dengan kecanggihan senjata di Arab. Nah, ini kenyataan historis yang jarang orang mau mengkajinya. Nah, terus bagaimana mengisahkan Nusantara ini? Kok nggak bisa sebagaimana di India, sebagaimana di Pakistan, sebagaimana di Iran, di Turki, di Spanyol, ya, dengan ekspansi. Karena memang Nusantara sudah kuat secara teknologi senjata, keris tadi itu, ya, dan masih banyak faktor yang lain termasuk persatuan. Nah, jadi ini yang membuat mereka berpikir kalau begitu nggak mungkin kita mengislamisasikan Nusantara dengan cara ekspansi. Maka dikirimlah keluarga Ahlul Bait, orang Arab asli, keturunan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan dakwah. Nah, salah satu adalah Syekh Subakir dan kawan-kawan itu. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Baghdad, ada yang dari Persia. Itu kenyataan sejarah. Ada yang mampir dulu di Campa, sebagaimana Ibrahim Samarkan, kemudian punya anak itu yang disebut sebagai orang-orang Tasi, yaitu orang-orang peranakan Nabi yang menikah dengan istana Islam di Campa. Jadi kita harus berterima kasih dengan keturunan habaib, mau apapun, mau bagaimanapun, sekarang itu soal lain. Kita berhutang budi dengan para habaib yang sedang menyebarkan Islam dengan cara damai, sufistisme kebudayaan. Tidak menghakimi kebudayaan orang Jawa, orang Batak, orang Bali, tetapi mengarifi, memberi nilai, memberi ruh, dan itu masih kukuh, ya, sampai hari ini. Nah, jadi tantangan pertama setelah Islam jadi mayoritas, ya, kita tahu Sunan Ampel mengambil fungsi alih pendidikan Siwa Buddha, biksu di Ampel menjadi pesantren pertama di Nusantara. Yang membuat geram adalah satu, ya. Terutama ini adalah kolonial, ya. Jadi kalau sudah menjadi kerajaan-kerajaan Hindu dan Islam sudah tidak ada masalah kecuali segelintir orang yang memang tidak rela, tapi itu pun sudah hilang dengan sendirinya. Yang menjadi masalah adalah datangnya kolonial ke Indonesia. 1504 Portugis datang, ya, ke Perlak, ke Aceh. Kemudian 1527, ya, Inggris juga datang, ya, ke Ternate. Kemudian datang lagi Belanda. Itu yang jadi masalah. Penjajah ini datang memporak-porandakan, memecah belah karena dia demi keuntungan materi, kolonialisme. Sementara orang Arab menebarkan kedamaian, memberi ruh, memperadiluhungkan budaya Nusantara. Nah, kita tahu kolonialisme datang tidak hanya dengan kepentingan materi, tetapi juga ingin memecah belah sepecah-pecahnya, seremuk-remuknya, dan mengambil keuntungan. Diterjunkan orang-orang intelek untuk memecah belah. Ya, nah ini yang disebut studi kolonialisme. Jadi kemudian muncul teori bahwasanya orang Arab itu tidak pernah berhutang budi atau tidak pernah berjasa pada Nusantara. Yang berjasa adalah orang India. Dibuktikan dari apa orang India itu pernah berjasa pada Nusantara, kecuali beragama Hindu, Buddha, iya. Islam tidak. Ya, satu-satunya yang memberikan bukti Horgon yang punya teori bahwa Islam datang dari Gujarat itu adalah hanya batu yang ditemukan di Tuban, ya. Dan batu itu ternyata setelah diteliti nggak ada kaitannya dengan India, ya. Ada tapi bukan Islam, tetapi adalah Hindu. Kalau Hindu iya. Nah, jadi kenapa kok dipisahkan sejarah Arabisasi para habaib Rasulullah di Nusantara ini, ya? Karena mereka ini adalah menyatukan Nusantara dengan roh Islamnya, sementara dia memecah belah untuk mengeruk kekayaan bumi Nusantara. Nah, jadi ini memecah belah, ini menyatukan. Jadi sejak dulu kemudian pendidikan kita dikuasai oleh orang kolonial, akhirnya membuat teori bahwa orang Arab tidak pernah berjasa, apalagi keluarga Habib. Yang berjasa adalah gelandangan-gelandangan dari mana? Orang-orang yang gelandangan-gelandangan yang dari India, kemudian dari Bangladesh, itu udah nggak jelas lah. Jadi teori itu harus dimentahkan karena memang tidak bisa. Kalau kita membaca dokumen-dokumen yang bersejarah dari dinasti Tang, kita akan temukan bagaimana orang-orang Arab itu nama-namanya jelas. Ya, salah satunya bukunya adalah Paul Whitley di dalam The Golden Corners. Kemudian dalam bahasa Arab juga ada buku itu yang ditulis oleh termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu satu di antaranya adalah buku Al-Uqud bil Almas Al-Uqud Al-Almas bil Manaqib, ya. Jadi bagi orang-orang yang berdakwah di Nusantara.
Jadi Arabisasi, bukan Arabisasi, jadi orang-orang Arab Dzurriyyah Nabi ini sejak dari awal sudah pernah mengislamkan di Nusantara, tetapi musuhnya adalah kolonial. Dan mohon maaf, teori-teori yang digagas oleh Hogron ya, bahwasanya Islam yang dibawa karena dibawa oleh India yang gelandangan itu, maka dampaknya adalah Islam yang kulit luar, Islam yang permukaan, Islam yang tidak sempurna, Islam yang tidak kafah, Islam yang sinkretis, Islam yang animisme, sama sekali tidak pernah menghargai jasa para wali songo yang datang dari turunan Nabi Muhammad SAW. Baik itu datang dari Cempah Cina, dari Stang langsung, atau datang dari Mekah atau Hijaz, atau datang dari Persia atau Baghdad, sama sekali tidak pernah. Dan anehnya tulisan-tulisan sejarah itu dikutip oleh saudara-saudara kita dari IAIN, banyak sekali. Tidak perlu sebut nama. Karena apa? Induk sejarahnya adalah sejarah Barat, sejarah kolonial, yaitu sejarah kepentingan sebagai orientalis. Nah, ketemulah tantangan yang kedua. Ini sudah masuk tantangan ya, adalah pada tahun 60-an, 50-an, ya banyak ajaran Salafi Wahabi yang semakin menyudutkan fenomena Islam di Nusantara adalah sebagai Islam bunitan, Islam bid'ah, Islam sesat, Islam khurafat, Islam apa itu yang semacamnya. Nah, jadi Islam yang dibawa oleh wali-wali keluarga Nabi dengan cara sufistik, pendekatan kebudayaan, sama sekali tidak diapresiasi. Apa bentuknya? Bentuknya adalah dengan mencaci maki, menyalahkan setiap hari konten memecah belah. Nah, sampai hari ini tantangan di zaman global dengan adanya era medsos ini, orang-orang Wahabi Salafi ini terus mencaci maki, meminggirkan, memojokkan, sehingga ciri khas Islam Nusantara yang damai, yang teduh, yang berkebudayaan, yang berkarakter sosial dan tradisional itu dicoba dihantam dari mana-mana pun. Ini tantangan global dengan adanya media sosial. Tantangan itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial. Jadi bertemunya rasionalisasi positivisme Barat, jadi yang mencapek-capek demi kepentingan kolonial, bertemu dengan paham rasionalisme Salafi Wahabi yang mengatakan ajaran Islam itu di Indonesia itu hanya kulit, ya prematur, macam-macam. Nah, sekarang ditambah lagi tantangan global. Apa tantangan global? Adalah bertemunya ideologi jihadis. Jadi ini bertemu tantangan Islam Nusantara ini. Jadi yang pertama adalah positivisme Barat yang punya kepentingan kolonial, Horgon dan lain sebagainya, ya, yang meniadakan jasa para wali-wali Allah, Habib dari Arab, ya, dan tanah-tanah Nabi. Yang kedua kepentingan Wahabi, ya, yang ingin memunikan, ya, ajaran-ajaran yang dianggap tahayul khurafat. Kemudian jihadis, ya, yang ingin menggoyahkan tatanan komponen bangsa Indonesia yang berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, bertoleransi, bermultikulturalisme dan sebagainya ini. Dan ini sekarang marak sekali kampanye-kampanye di media sosial, ya. Dan kepentingan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kepentingan kapitalisme melalui media sosial. Kita tahu bahwa pasar kapital sekarang tidak hanya pasar supermarket, ya, tidak hanya mall, tapi kita tahu media sosial sudah sebagai market yang besar. Apapun bisa diuangkan, asal ada banyak yang like, ada yang komen, ada yang subscribe, ya. Dan ini disuarakan oleh mereka, ya. Dan ciri dari ekonomi liberal pasar adalah yang penting keuntungan, dehumanisasi, tidak perlu manusia. Dia mau remuk, mau hilang identitas kebudayaannya, mau hilang keislamannya, nggak penting, yang penting adalah uang. Dan ini sudah banyak sekali orang-orang yang menjual, menjelekkan Islam Nusantara dengan alasan hanya ingin banyak followernya biar mendapatkan uang dan sebagainya. Ini tantangan, ya. Nah, jadi tantangan sekarang ini adalah kita menemukan rumit, ya, tadi, ya, orientalis tadi, ya, kemudian para kelompok Islamisme, kelompok jihadis, kemudian kelompok kelompok media sosial yang menghilangkan bentuk humanisme. Kemudian sekarang adalah kapitalisme medsos. Nah, ini tantangannya. Makanya jangan heran sekarang pelan-pelan, ya, semakin nyata orang yang anti Arab dengan menyebut Badikat Drone. Ini benar-benar sangat rapi, ya. Persekongkolan antara anak-anak kolonial tadi dengan orientalis, dengan jihadis, ya, yang tidak pro terhadap Islam berkarakter di Nusantara. Jadi sedikit-sedikit bilang kadrun, anti Arab. Padahal orang-orang Arab
wali-wali Arab ya, orang-orang betul habaib itu luar biasa berjasanya bagi Nusantara. Tapi sekarang itu sudah mulai dikampanyekan muak terhadap wajah Arab, gen Arab, kan gitu. Termasuk gen Cina. Cina juga punya berjasa karena para wali-wali Allah ini sering transit di Cina. Kita tahu ayah Sunan Ampel, Ibrahim Samarkand, ya menikahi ratu Damarwulan itu ya di Cempah, di Dinasti Stang, ya. Kemudian punya anak Raden Rahmat baru berdakwah di Nusantara. Jadi Cina juga punya sejarah ya yang manis, karena itu keturunan Cina juga banyak di Nusantara ya. Kemudian ini juga kita banyak yang anti Cina. Jadi ini yang anti Cina versus anti kadrun orang Arab. Dan tadi kelompok media sosial, mohon maaf ini HP-nya jatuh, memecah belah kerukunan, ya, memecah belah persatuan dengan menciptakan kanal-kanal Bani Kampret dan Bani Kecebong. Nah, ini dampak dari medsos, ya, tantangan global ini. Kalau kita nggak bisa mengelola, hancur ini, ya, hancur semuanya. Ya, jadi Indonesia ini nggak akan lama lagi kalau kita tidak bisa mengelola, kita tidak mengirimkan konten-konten yang sejuk. Ini Bani Kadrun versus Bani apa ini? Bani Bipang, ya, Bani Cebong versus Bani apa ini? Cebong versus Bani Kampret. Narasi sudah 10 tahun, semakin membesar hari ini. Ini tantangan-tantangan. Jadi tantangan kita bersama Nusantara tadi itu dengan orientalis, dengan jihadis, Islamis, dengan medsos kapitalis, dengan kaum humanisme, ya, yang akhir-akhir ini. Nah, kalau soal multikulturalisme, saya kira tidak mengkhawatirkan, karena memang Islam Nusantara itu adalah mengakui adanya multikultural. Jadi multikultural di situ saya kira bukan sama sekali tantangan, tetapi justru harus diperkokoh dengan wajah Islam Nusantara, karena wajah Islam Nusantara ini adalah wajah yang menyatukan, ya, dengan berbagai multikultural. Kalau wajah orientalis memisahkan, kita tahu dulu ada Zong Batavia, Zong Bali, Zong Javanis, Zong Batak, itu memang memecah belah, ya. Nah, tetapi dengan multikultural yang dibawa oleh wali-wali Allah itu, akhirnya semua beragam dalam satu bingkai kedamaian sosial dan bingkai Islam Nusantara. Saya kira itu sebagai mukadimah untuk kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Agung Irawan. Mungkin selanjutnya monggo kepada teman-teman yang mau ditanyakan mengenai Islam Nusantara ini tadi, bisa langsung open mic dan open kamera ya, monggo. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Moderator boleh dipancing dulu, ya, Oke. biar pertanyaan ya. Ya, mungkin dari Pak tadi kan banyak sekali yang dapat kita pahami mengenai bahwasannya ada istilah-istilah yang sempat kita kita perdebatkan di luar sana, yang salah satunya itu Islam Nusantara itu sebenarnya adalah Islam yang berada di Nusantara, dan juga Islam yang memberikan dengan ciri khas kebudayaan dan kearifan lokal, di mana Islam Nusantara ini tadi ialah banyak sekali dari orang-orang luar sana yang ingin meniru. Karena apa? Di Indonesia itu banyak sekali agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan lain-lain sebagainya yang masih tetap kental dengan arca, dengan seperti contoh Borobudur dan lain-lain sebagainya, dengan suatu kegiatan keagamaan bagi mereka sendiri. Seperti contoh kalau di kita itu di daerah-daerah seperti di Jawa seperti ada nyadranan gitu. Kayaknya itu kan adalah salah satu nilai plus di Nusantara, di mana itu adalah ajaran Islam tapi diakulturasikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Selain Mas, bukan ajaran Islam, Mas. Itu iya, jangan salah. Nyadran itu bukan ajaran Islam. Nyadran itu bukan, kebudayaan Nusantara kebudayaan, yang Pak. roh Islam. Itu ya, jangan salah ya. Iya, Pak. Iya, nonton, Pak. Salah. Nah, mungkin dari itu tadi dari
gambaran itu tadi dari teman-teman yang ada di sini, monggo bisa ditanyakan. Merespon, boleh nanggapin, boleh. Bisa merespon, mau menanggapi, atau mau merespon, atau ada yang dipertanyakan, monggo. Yang malu boleh dengan chat. Ya, biar saya ada istirahat untuk minum ya. Ngomong setengah jam ya capek juga. Iya, Pak. Iya. Monggo, Pak. Usahakan. Mungkin yang bisa lewat chat. Bisa lewat chat. Itu nanti bisa saya bacakan. Monggo, teman-teman. Ya, ada yang mau ditanyakan Bu ini? Ayo dipancing apa gitu, biar ada respon Monggo, balik. Ayo, untuk para peserta webinar, monggo bisa ditanyakan. Nggak, dari 158 nggak ada ini. 168. 158, 157 ya. 157 ya. Ya. Kalau belum ada, Mas moderator bisa ngasih pancingan kita untuk diskusi. Oke, Pak. Oke. Pak. Kalau cukup ya ditutup. Oh. Ingin saya tanyakan ke peserta sekali lagi, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari teman-teman monggo yang mau menanyakan. Kalau memang malu bertanya lewat lewat langsung ya, lewat chat aja, monggo dipersilakan. Nanti biar saya membacakan lewat chat. Jadi tadi juga dijelaskan mengenai tantangan-tantangan Islam Nusantara yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu yang pertama tentang Islam yang dibawa Lisongo dicaci maki karena dirasa khurafat. Bahkan dihilangkan, tidak hanya jejaknya banyak dihilangkan. Sampai lihat, ada buku ensiklopedia yang dibuat oleh IAIN Jakarta itu, ensiklopedia Islam Nusantara, segini nih tebalnya, tidak memasukkan satupun Wali Songo, ya, yang diedit oleh Taufik Abdullah itu. Nah, banyak sekali. Jadi jejaknya tidak hanya dicaci maki, tapi dihilangkan karena dianggap mitos. Oh, gitu. Dan orang-orang Arab habaib ini yang pernah berjasa dicaci maki, dianggap pendatang baru, tidak guyup dengan pribumi dan sebagainya. Ini narasi yang berbahaya sekali ini. Ya. Ayo, sudah tak kasih tantangan ya. Iya. Sudah tak kasih pancingan. Iya. Mungkin untuk yang kedua yaitu bertemu ideologi siatis dengan Islam Nusantara. Itu kan masih saat ini kan banyak sekali sesuatu yang beratasnamakan jihad, yaitu bertemu dengan Islam Nusantara. Terus ada yang ketiga yaitu kepentingan kapitalisme dengan media sosial, di mana kapitalisme ini merasa seperti contoh mereka tidak mementingkan kepada kemaslahatan, tapi mereka tapi mereka setidaknya mereka yang intinya mereka untung ya mereka akan menjalaninya gitu. Nih, mungkin teman-teman yang lain monggo. Ada yang mau ditanyakan nggak? Assalamualaikum Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya. Yang namanya. Oke. Perkenalkan nama saya Ahmad Zudan Makhluf dari Prodi MPI. Ya, di sini saya menanyakan beberapa hal. Tapi sebelumnya saya mau ngomong bahwasanya di sini saya bertanya itu bukan karena saya menentang Islam Nusantara atau dan lain-lain, karena saya hanya menambah wawasan saya saja. Assalamualaikum Pak Agus. Jadi tadi kan dijelaskan tentang
banyak sekali Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah kalau di Arab yaitu susunan idhofah, yang artinya Islam dengan ciri khas Nusantara, Islam Nusantara gitu kan. Soto Lamongan, ya. Soto Ya. khas Lamongan. Semacam idhofah ngoten nggih, Pak. Ya. Terus Tidak semacam, memang idhofah. seperti idhofah, Ya, idhofah atau adjektif ya relasional dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan Islam Nusantara tadi tumbuh dengan budaya-budaya di Nusantara tersebut. Dan ajaran, kalau Gus Irwan itu sering mengatakan ajaran utama Islam Nusantara itu kan tentang prinsip toleransi beragama gitu nih Pak. Dan sering banyak juga orang yang mengatakan Islam toleransi di situ berdasarkan ayat Quran di surah Al-Kafirun yang ayat terakhir itu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, seperti itu. Tetapi ketika dulu saya pernah pas ngaji usul fikih itu kalau nggak salah itu pernah dengar bahwasanya ayat lakum dinukum waliyadin itu telah dinasah oleh ayat Qital. Salah satunya berbunyi ya, salah satunya itu memerintahkan tentang ya untuk memerangi orang-orang kafir seperti itu. Dan di hadis juga di Arba'in Nawawi itu disebutkan ada hadis kalau dari hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah ila akhir. Jadi untuk memerangi manusia, memerangi orang-orang yang tidak beriman atau memerangi orang-orang sehingga dia mau bersyahadat, membayar zakat, sholat dan lain-lain seperti itu. Mungkin penjelasannya dari Pak Aguk tentang itu Islam Nusantara yang kita itu dengan orang-orang non-Islam atau orang-orang non-Islam itu kita hidup berdampingan, itu kita ya sudah nyaman seperti itu. Tetapi ada hadis yang berbunyi seperti ini, terus ada ayat tentang memerangi orang kafir seperti itu. Kalau misal kita mau hidup berdampingan dengan orang non-Islam itu, kalau di istilahnya orang kafir itu harus membayar jizyah seperti itu kan. Tapi kalau kita kan nggak mengadakan jizyah di Indonesia. Mungkin bagaimana tanggapannya? Itu dulu Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Islam di Nusantara pertama tidak ada doktrin. Ya. Saya tidak sependapat dengan Gus Irwan. Ya, soal doktrin ada atau yang tidak. Itu hanya bagian kecil dari fenomena Islam Nusantara. Karena di awal Islam Nusantara itu bukan doktrin. Kalau ada siapapun yang bilang ada doktrin, maka saya berani berdebat. Ya, itu. Itu kesalahan memahami Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan doktrin teologi, bukan doktrin Islam. Ya, Islam ini wilayah sendiri, soto Lamongan. Ya, jadi soto Lamongan itu bukan berarti soto Lamongan itu adalah punya doktrin bagaimana soto Lamongan itu agar enak, tidak. Soto Lamongan adalah fenomena, ciri khas. Nah, ciri khasnya Islam Nusantara itu adalah tadi saya sudah mengatakan ngerti kang lian, sangat tenggang rasa dan menghargai yang berbeda, orang lain yang berbeda. Mau nyadran silakan, tidak nggak apa-apa, ya toh. Mau tumpengan silakan, tidak apa-apa. Jadi sangat, kamu mau beragama Hindu silakan, kamu mau beragama Islam silakan. Jadi tidak pernah. Jadi saya katakan sekali lagi di sini, makanya tadi saya mengatakan bagaimana kita meletakkan atau memposisikan Nusantara ini biar tetap langgeng, tetap dicintai oleh milenial sekarang ini. Ya kaji kandungan Islam Nusantara dari manuskrip. Nah, ini yang ditinggalkan. Makanya saya tadi belum mengatakan kenapa orang-orang Barat orientasi mengobok-obok ya keislaman kita, menjustifikasi Islam kulit, Islam permukaan, Islam gaduh, Islam macam-macam itulah ya. Islam sinkretis, Islam campur tepung. Itu karena mereka hanya melihat dari luar, tidak pernah membaca manuskrip. Gitu loh.
Saya pastikan hampir nggak ada rujukan. Kita diwarisi banyak manuskrip berbahasa Kawi, berbahasa Calaka, berbahasa Pekon. Ini sedikit, bahkan akademisi saja jarang yang melihat ini. Makanya saya kemarin membuat buku di YN Ampel, Sunan Ampel, Islam Madhab Wasatiyah. Ya, itu Sunan, belajar dari Sunan Ampel. 100% isinya mengatakan dan tidak setuju kalau dianggap sama-sama punya doktrin. Tidak. Jam Nusantara hanya fenomena. Fenomena dari orang-orang Nusantara yang belajar bagaimana mentensiskan, mengkawinkan antara kebudayaan dengan roh Islam, dengan substansi Islam. Nah, damai sekali, sangat serasi. Nah, makanya nggak begitu banyak pemberontakan di dalam kerajaan Islam Nusantara. Yang ada adalah pemberontakan orang-orang pesantren, orang-orang keraton melawan penjajah. Makanya sangat benci sekali dengan orang-orang Islam. Keturunan Habaib, kenapa? 112 kali pemberontakan di Nusantara dipimpin oleh Habaib. Catat itu ya. 112 pemberontakan dipimpin oleh Habaib. Pemberontakan dari Portugis. Itu kita tahu siapa itu yang pertama memberontak di Portugis itu. Itu Habaib. Saya Hidayatullah, hampir semuanya. Fatih Yunus, itu semua habaib itu. Jadi, nah ini makanya benci sekali dengan Islam dan keberagaman Islam yang sangat-sangat menyatukan ini, sangat indah ini. Jadi nggak ada. Nah, kalau kita bahas soal jihad, itu tadi fikih jihad, Kang. Fikih jihad larinya. Nggak ada. Fikih jihad itu itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Jangan dijadikan hadis sebagai fikih. Saya ulangi lagi. Hadis tentang toleransi banyak sekali. Jadi kamu sampai tadi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi ya, umiru an qatala tadi. Jadi kata syahadat hadis itu kontennya bagaimana itu asbabul wurudnya. Orang-orang kafir itu ngerecokin, tidak hanya merecokin ekonomi tapi mengancam, membunuh. Jadi bayangin, sudah menghina ajaran Islam, coba kamu cek semua kitab fikih jihad yang boleh dilawan. Boleh dilawan loh, tidak menyerang, yang boleh dilawan ya itu adalah orang kafir orang kafir dhimmi itu ya jadi istilah kafirnya banyak sekali, nanti dicek lagi di kitab fikih jihad itu ya. Jadi sudah menghina ajaran Nabi Muhammad, sudah mencaci Kanjeng Nabi Muhammad, mencaci Islam, mencaci Al-Quran, memerangi Muslim, mengancam, membunuh, sudah begitu banyak gitu. Menghina, mengancam, membunuh, itu baru boleh Anda lawan. Nah, kalau tetangga kita yang kafir, tiap hari ngasih teh, nyapa dengan manis, sebenarnya kita mau perangi sampai dia bersyahadat, ini kan gila. Nah, kesalahan kita adalah banyak orang yang mencomot hadis dijadikan fikih. Hadis jihad itu ribuan. Ikutlah yang sudah menyimpulkan, yang mengkaji itu, membandingkan dengan asbabul wurud, asbabul macam-macam dengan sanad jarh wa ta'dil sehingga keluar fikih hadis. Boleh memerangi dalil Al-Qur'an ini, hadis ini ya, asbab ini dengan catatan A B C D E. Enggak ada istilahnya kemudian orang-orang. Karena apa? Enggak, karena Nabi Muhammad SAW itu muslim sendiri. Waktu itu semuanya kafir. Kalau diperangi semua mana mungkin, coba logika kita. Kanjeng Nabi itu muslim sendiri. Ngajak Khadijah yang kafir. Gitu. Ngajak pamannya yang kafir, memerangi, nggak mungkin. Gimana masuk akalnya? Ketika di Madinah ada perjanjian Madinah yang menjadikan roh piagam Jakarta, orang kafir boleh beraktivitas, boleh macam-macam. Ya, karena ini negara maka harus membayar jiz'ah, pajak lah sekarang. Siapapun, karena mereka kan nggak mau bayar pajak, ini negara kok. Nah, jadi itu sangat mulia sekali. Kenapa harus bayar pajak? Karena orang-orang kafir itu kaya raya semua. Berbahaya kalau nanti buat menyerang Islam. Ya, jadi makanya dikasih jiz'ah itu. Nah, jadi jangan mengambil hadis sebagai produk fikih. Saya ulang lagi, kesalahan banyak orang itu adalah menjadikan hadis sebagai dasar fikih. Hadis jihad itu ribuan. Anda baru tahu satu menyimpulkan berarti bagaimana ini kan meniru perang. Nah, ini sudah soal lain ya.
wali-wali Allah, para habaib itu datang sudah dengan pendekatan sufistik, Mas. Tidak legal formal itu, jihad itu. Sufistik, pendekatan hati, person, pribadi. Apa yang pertama dilakukan oleh para wali Allah? Hamengku tanah Jawi. Apa? Mensejahterakan ekonomi rakyat. Tidak langsung syahadat. Disejahterakan Sunan Ampel itu mendidik orang petani, Mas. 20 tahun. Tidak ngomongin Islam. Hanya mendidik bagaimana bercocok tanam yang baik. Kalau sudah makmur, bisa jadi teladan, orang itu sudah ikut sendiri. Wali Songo itu seperti itu, indah sekali. Ya, main dengan musik, pendekatan musik. Sekarang ada santri yang menutup telinga, ini orang gila. Ya kan? Itu viral, orang-orang gila kayak gitu. Itu tantangan kita. Ya. Ini musik itu apa musik kok? Kata musik dalam bahasa Arab nggak ada, hadis juga nggak ada. Yang ada baru produk fikih, mengkiaskan, ya, dengan malahi dan jadi ini kan gila, nyomot hadis dijadikan produk fikih, dasar hukum. Ini hadis ini ribuan nih, bertabrakan nih kalau nggak dikumpulkan, ya kan? Yang bisa mengumpulkan ini para pakar, ya. Jadi ulama-ulama mustahid itu. Jadi kita yang baru awam hadis hafal 3 aja udah ngambil nyomot hadis jadikan hukum, kemudian diviralkan yang lain salah semua. Ini tantangan kita di medsos, ya. Kita harus lebih, makanya tantangan kita di medsos ini adalah ya harus bisa mengcounter ya, paham-paham yang dangkal seperti ini gitu loh. Jadi hukum medsos itu nggak lihat dangkal apa tidak, yang penting banyak likes sudah, banyak komentar sudah, jadi uang, jadi viral, mempengaruhi masyarakat. Ini tantangannya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang mohon maaf gelar profesor doktor nggak penting kalau followernya sedikit kalau di medsos ya. Yang penting follower itu mempengaruhi anak-anak, makanya harus buat konten-konten yang kreatif. Gitu ya. Jadi di Nusantara wajah Islam Nusantara adalah wajah teduh, wajah toleransi, wajah tradisi, wajah kearifan lokal. Diapresiasi semua. Ibarat ini aqua, air uin. Ini asalnya Homer, Mas. Nah, Islam Nusantara datang tetap dipakai ini botolnya diisi air sumur. Ya. Ini Homer diisi sumur, nyadran kebudayaan tradisi Hindu, ya. Dibiarkan guyub di situ, ya. Menghargai yang lain, ada sedekah, ya. Dibiarkan dikasih roh Islam, doanya diganti. Kan begitu. Nah itu Nusantara. Ini di Arab nggak ada, di India nggak ada, di Palestina nggak ada. Ini khas Nusantara. Inilah kelebihan kita, orang mereka kagum. Masa kita mencaci maki? Kenapa? Pendekatannya adalah tasawuf dan kebudayaan. Jelas ya? Ya, Pak. Sampai habis suara saya ini. Ya. Tanggung jawab ini. Suara saya kayaknya udah habis. Ya, Pak, matur suwun. Jangan jadikan hadis sebagai dasar hukum fikih. Ambil fikih saja. Itu wilayah ulama itu sudah paling mustahid itu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Semakin panas, ayo ada lagi mumpung suaranya masih ada ini. Mbak Kori. Moderator nanti ya apa pembuka? Mbak Indri. Nah, silakan. Hujan-hujan malah romantis loh. Mungkin moderator sinyalnya lagi kurang. Sama-sama Mbak, udah Mbak. Oke. Pertanyaan dijawab. Oke, mungkin langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua. Ini karena udah ada 3 penanya. Oke. Pertanyaan kedua yaitu dari Indri Dwi Cahyaning Tias. Izin bertanya, Islam Nusantara terkenal dengan ciri khas budaya Nusantaranya, di mana saat penyebarannya tidak menghakimi kebudayaan tersebut. Namun, nyatanya sekarang Islam Nusantara bahkan hampir luntur. Apakah itu terjadi karena lunturnya juga budaya yang ada di Indonesia? Lalu, peran apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini untuk tergugah membangkitkan kembali tentang Islam Nusantara yang kaya akan budaya? Ya, jadi terima kasih. Mau Mbak Indri ada kok berkacamata intelektual kayak gini kok pertanyaan pakai ketik chat kayak WA.
Pastor, kabar yang baik gitu kan. Udah kebanyakan tulis BA kayaknya. Jaga kesehatannya, hujan-hujan nanti pilek. Baik, ya, terima kasih. Bagaimana ya harus diakui memang tidak hanya Islam Nusantara yang luntur ya nilainya. Apa saja luntur kita. Gotong royong, keguyupan kita ya, kontemplatif kita itu karena apa? Karena ini sudah diramalkan dan kita belum siap. Saya kasih tahu sebelum itu. Jadi tahun 1965 Eric Fromm itu menulis buku tentang The Man of Mechanics, manusia mesin. Ya, dia memperkirakan ya zaman milenial itu akan tiba. Ya, kapan itu tiba? Ketika bertemunya 3 hal. 1, mesin ideologi. Yang kedua, mesin politik. Yang ketiga, mesin pasar. Ya, mesin ideologi, mesin politik, mesin pasar bertemu dengan satu tempat, satu wadah, di mana? Di media sosial. Nah, hati-hati, kalau di media sosial sudah bertemu mesin politik, mesin ideologi dan mesin pasar, maka siapapun akan dirumat. Wajah humanismenya hilang. Ya, makanya jadi pembenci semua di medsos itu. Pembenci, dikit-dikit pembenci, dikit-dikit marah, dikit-dikit golongan apa kadang Bipang apa golongan-golongan yang itu kan kita memang sudah dijajah oleh teknologi informasi. Kita belum siap. Negara-negara lain sudah siap, kita belum. Kita belum menyiapkan. Yang diajar adalah kearifan lokal, termasuk Nusantara. Ideologi bangsa diajar, ya kan? Pancasila sudah diajar, Pancasila ini dibentur-benturkan. Gotong royong diajar, tradisi-tradisi agama diajar semua. Ini kalau nggak dipertahankan hilang. Pancasila akan hilang, semua akan hilang kalau nggak dipertahankan. Maka generasi harus kembali melek sejarah. Generasi harus tahu sejarah dan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan kebudayaan. Nah, sampean pakai media sosial hanya untuk selfie, narsis, makan. Gimana? Mahasiswa manajemen pendidikan isinya Facebook cuma makan, Instagramnya cuma apa itu gini-gini doang, loncat-loncat gini, gimana? Jadi semua harus ikut turun, manfaatkan medsos itu untuk kearifan lokal, untuk kebudayaan, untuk pengetahuan. Kutip buku yang bagus, berbahasa Sanskerta, berbahasa Kawi, beraksara Hanacaraka itu dikutip semua, beraksara Arab. Nah, kalau kita nggak mau melek sejarah ini ya hilang lama-lama nanti. Nah, semua itu sudah ada dasar-dasarnya, qawaidnya sudah ada. Ulama-ulama kita sudah menuliskan dasar-dasarnya, sudah mempraktekkan di tengah masyarakat, tapi kita dihajar terus oleh medsos, menghina, membenci, salah, ini khurafat, ini dongeng, ini mitos, lama-lama hilang. Ya, jadi caranya adalah tetap satu, ya belajar sejarah. Yang kedua sadar dan mempraktekkan. Nomor 3 mengapresiasi. Yang keempat kalau bisa unjuk diri, ya ikut ekspos diri lah ya. Diisilah medsosnya itu dengan yang baik-baik, sholawatan, kegiatan yang nilainya religius, kemudian Islam Nusantara ada tradisi apa, diliput, dipoto, dinampakkan. Nanti generasi kita akan mewarisi itu. Karena semakin sedikit yang peduli, apalagi kena COVID ini kan. Itu ya. Jadi yang klaim-klaim yang khurafat, yang tahayul sudah dibahas tuntas oleh ulama kita. Nah, itu sudah selesai semua. Kita tinggal mau baca apa enggak. Jangan-jangan kita belum baca tiba-tiba ikut mengklaim. Itu tahayul khurafat, enggak ada dasarnya. Nah, ini kan kebanyakan dia belum tahu, bilang nggak ada. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Iya. Satu lagi mungkin, masih ada lagi. Satu lagi itu yang ada, Pak. Udah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, saya izin bertanya. Sebenarnya lebih diutamakan mana antara kepentingan agama dengan budaya? Terkadang budaya itu ada yang nggak sepadan dengan ajaran Islam itu sendiri. Banyak contohnya yang di masyarakat seperti hajat laut. Dengan setiap awal tahun Komariah, itu menghaturkan kepala sapi ke laut tersebut. Sebelumnya mohon maaf jika melenceng dari pembahasan. Terima kasih. Bentar, ulangi lagi Mas, ulangi. Saya tak ngambil minum dulu ya, bentar ya. Iya, monggo Pak.
Oke. Gimana tadi intinya? Ini pertanyaan dari Mas Ahmad Nawawi Haryo. Ini mohon maaf Pak, saya izin bertanya, sebenarnya lebih diutamakan mana antara kepentingan agama dengan budaya, itu Pak, intinya. Soalnya mencontohkan bahwasannya seperti hajat laut yang setiap awal tahun Komariah itu menghaturkan kepala sapi ke laut tersebut, gitu Pak. Jadi intinya itu tadi mengenai lebih kepentingannya lebih diutamakan mana antara kepentingan agama dengan budaya gitu. Pertama, jangan pernah membenturkan yang baik dengan baik. Kamu memilih mana, Pancasila atau Al-Quran? Itu pertanyaan gila. Ya, Al-Quran itu adalah doktrin teologi, satunya adalah kebudayaan. Ya, ideologi negara, bagian dari kebudayaan. Jadi memilih penting mana Al-Quran dan Pancasila, penting dua-duanya. Kalau sampean dalam meletakkan berkebangsaan, ya, wilayah bangsa, ya, maka ideologi Pancasila adalah yang pertama. Ketika sampean meletakkan iman, maka Al-Quran yang pertama. Dan semua ada konteksnya. Yang tidak boleh adalah dibenturkan yang baik dengan baik. Kalau ada yang sampai ditanyakan, sampai memilih mana, Mbak Indri Dwi atau Mbak Kori Ayunur? Aku pilih dua-duanya, karena dua-duanya baik. Ya, tapi aku nikahin satu, karena saya prinsipnya adalah monogami, misalnya seperti itu. Jadi jangan dibentur-bentur. Saya pilih Indri karena Mbak Kori adalah, nggak perlu yang membenturkan dan menjelekkan, nggak perlu. Ya, saya pilih Mbak Indri karena Mbak Kori orangnya judes. Nah, atau sebaliknya, saya pilih Mbak Indri karena dia bijaksana, ini Mbak Kori masih kekanak-kanakan. Tidak perlu, harus negatif salah satunya. Pilih dua-duanya. Nah, nikahi salah satunya, kan gitu. Ini beda ya. Artinya jangan pernah membenturkan yang baik dengan baik. Ya, itu ya jelas ya. Memilih mana negara Pancasila atau negara Khalifah. Negara Khalifah udah masa lalu itu baik dulunya. Ya nggak usah kita Pancasila adalah kenyataan. Pernah baik, iya, tapi belum tentu kita pakai sekarang itu baik. Ya udah, jangan dibenturkan. Nah, itu ya. Jadi berkebudayaan itu baik. Ya, berislam itu adalah baik. Ya, berkebudayaan jika itu melanggar akidah. Ingat catatan saya, jika kita berkebudayaan melanggar akidah, ya, maka harus kita luruskan. Ya, tidak perlu kita caci maki. Itulah Wali Songo. Ya, kalau ada kebudayaan yang melanggar akidah nggak bisa ditawa-tawa karena ini usul. Ya, kemudian diluruskan. Kalau kita melihat ada botol, ini isinya adalah homer, tua, arak, dituangkan, dibuang, ya, diisi dengan air sumur, air minum mineral yang bagus. Nah, jadi orang sedekah laut, sedekah bumi itu luar biasa positifnya. Ya, di situ ada keguyupan yang luar biasa. Saya berkali-kali ikut upacara dan bumi dan laut, gitu, berkali-kali. Ya. Nah, jadi itu luar biasa. Jadi itu semua punya makna itu. Kenapa ada makanan pasar, kenapa ada cabai di atas. Itu semua itu doa. Doa itu nggak semua berbentuk kata-kata ya. Doa itu simbol juga bisa. Cabai ke atas itu doa itu, alif itu. Ada rempah-rempah itu, rukun Islam, rukun 6, luar biasa. Ini semua doa loh. Mana ada yang menabrak? Sang Hyang Widya laut, nggak ada. Allahumma zukna. Coba. Nah, kalau misalnya ada Sang Hyang Widi, Sang Hyang Bulan, nah, ganti, gitu aja. Diganti, nggak perlu dicaci maki. Wong ini loh, kok ada penampakan di Mas Judan itu, pergi lagi. Ya kan? Jadi kalau masih ada diganti saja. Nah, itu tugas sampean ini yang pendidikan agama Islam, pendidikan manajemen lagi itu nggak perlu dicaci maki, nggak perlu membuang botolnya, dipakai botol ini bagus sekali bisa dipakai, ya kan? Nggak perlu dipertentangkan. Dan selama saya mengikuti sedekah bumi, sedekah laut, sudah nggak ada lagi namanya sinkretis, nggak ada lagi, sudah doa-doa Islam semua, ya. Nah, kenapa dipilih malam purnama? Di situ ada simbol purnama, apa itu Kanjeng Nabi Muhammad ya Badru alaina kan itu. Tola al-badru alaina. Indah sekali bersolawat. Itu coba, Islam ini kalau dengan kebudayaan jadi indah sekali. Jangan dikebiri. Hanya menggunakan satu dalil untuk memaksa.
ya, menghentikan. Nah, jadi itulah Wali Songo. Itulah penerus Wali Songo, ulama-ulama kiai-kiai sampai sekarang masih ada di desa-desa. Nah, jadi meletakkan agama di wilayah individu itu kapan, meletakkan wilayah agama di wilayah publik itu kapan, diletakkan sebagai energi sosial itu kapan. Nah, itulah yang dipakai para orientalis untuk memecah belah. Agamamu ini agama nggak jelas. Agama kulit, sinkretis, agamamu agama animisme. Itu yang dipakai orientalis, dipakai jihadis, dipakai islamisme, dipakai kapitalis. Untuk apa? Biar kita tidak guyup, pecah belah. Islamnya kering, nggak ada musik, nggak ada nyanyi, nggak ada sholawat, nggak ada makan-makan, makan sendiri di restoran. Tidak jelas ya, itu semudah itu. Oh ditabrakkan gimana? Ya jelas. Oke, ya Pak. Ini membuka pertanyaan lagi atau? Boleh. Cukup, Pak? Satu lagi. Sudah mau jam 5 saya ngaji soalnya. Oh iya, mungkin dari teman-teman yang lain kita masih ada satu pertanyaan. Masih Kalau ada. Kalau nggak ada. Monggo bisa ditanyakan satu lagi. Monggo Muhrodi. Ini saya mau bertanya, monggo. Masih ada satu pertanyaan lagi. Kita membuka satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Kiai Agung. Salam kenal, saya dulu anggota PKTK tahun 2014. Ya. Tua berarti. Saya pengen bertanya. Udah tua berarti ya? Ya, saya mutakharrij tahun 2000, magisternya di UIN juga tahun 2017. Pokoknya tua lah ya. Terusnya Ustaz, ya. Sudah menunjukkan ketuaan. Ya, sudah lumayan. Fenomena yang kita hadapi ini sekarang itu ada beberapa macam yang sebuah community, dia membuat komunitas sendiri, kemudian dia menyebarkan pahamnya di komunitas sendiri, nanti ketika besar dia akan bisa berbenturan. Taruhlah kita mayoritas sekarang dengan orang yang paham dengan moderasi Islam, paham dengan kemajemukan bangsa yang ada, tapi ini kemudian membentuk komunitas sendiri yang kemudian ketika sudah besar, dia punya power untuk nanti bisa berbenturan dengan yang sudah mayoritas. Menurut pandangan Kiai Agung, bagaimana ini cara mensikapi yang model-model seperti ini? Karena saya dulu pernah jalan-jalan di daerah Sewon itu, ada komunitas yang cenderung eksklusif, kemudian dia membentuk sebuah komunitas atau kampung lah. Nanti dia mewarnai itu dan mewarnai desa itu, kemudian nanti kalau udah besar, kok asumsi saya nanti bisa vis a vis dengan orang-orang yang, taruhlah kita kan sekarang di pertaruhan narasi antara radikalis dengan dengan yang moderat gitu kan. Nah ini bagaimana cara mensikapi kayak gini? Karena ini di kota-kota besar sudah banyak sekali yang model seperti ini. Silakan Kiai Agung. Salam kenal juga Kiai Agung. Nah, terima kasih. Mas moderator langsung saya jawab atau sampean dulu? Iya, monggo langsung mawon ya. Oke. Itulah tadi kenapa kita diskusi hari ini Ustadz Muhdori ya. Dan itu tantangan kita. Tantangan kita yaitu jangan itu dibiarkan besar, kita harus terlibat. Ya, semua harus terlibat. Nah, kalau perlu di kampung itu sudah dikuasain, kita harus mendampingi. Di kampung-kampung itu ada 1 toko, 2 toko ulama yang dijadikan patron, ya panutan, kita dekati mereka. Nggak perlu kita harus bubarkan, larang, itu udah nggak zamannya lagi. Ya, nggak perlu kita, karena mereka di dalam negara demokrasi udah bebas. Ya, asal dia tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, kan mereka punya hak juga, ya kan? Nah, kita juga nggak bisa melarang. Yang bisa adalah kita menguatkan diri kita. Islam Masotia, Islam moderat, Islam berkebudayan, itu kita kuatkan. Caranya bagaimana? Kita terlibat. Kalau bisa aktif dan dampingi dulu ketika di Samas itu ada upacara sedekah laut itu dirusak oleh orang. Saya datang dengan teman-teman Les Bumi, Mas Jadu dan kawan-kawan, advokasi. Siapa dia, kenapa, mengapa demikian? Harus terlibat kita ini. Di tempat kami juga ada, di dekat pesantren rintisan kami di Pajangan ada.
ya, datang pertama ngasih bantuan genteng yang bocor di musola, besok lagi kemudian kasih buku, ya hak mereka juga. Nah, tapi kemudian apa? Kita jangan diam, kita harus berperan. Nah, Pak Mudin, Mbak Kaum, kita dekatin. Ya, kita ini Ahlussunnah wal Jamaah punya akidah sendiri, punya cara sosial sendiri, punya rutinitas sendiri. Pokoknya hati-hati. Kita terima siapapun dengan baik, tapi untuk hal-hal yang bersifat teologi, bersifat ritual, aswajab tidak punya kan gitu. Jadi kita harus berperan. Begitu juga di medsos. Tunjukkan bahwa kita itu adalah Islam moderat, Islam toleran, Islam Nusantara. Ya, Islam punya kepribadian khas, ya, yang tadi itu yang teduh, yang guyup, ya, yang apresiatif, ya, yang toleran itu ditunjukkan. Dan makanya kita harus terlibat. Ini cara mengatasinya. Nah, kalau kita hanya menyaksikan, hanya melihat, saja, kok makin besar ya, ya gimana? Ya nggak harus terlibat sebisa-bisanya, sekecil-kecilnya. Nah, pengalaman saya adalah saya mengambil patron-patron toko-toko itu saya ajak dialog. Kenapa kok ada kelompok di sini seperti ini? Bagaimana mengatasinya? Jaga masyarakat dari pengaruhnya, kan begitu. Nggak bisa kita melarang mereka, dia punya hak juga di negara Pancasila ini. Ya kan, lakum dinukum waliyadin. Asal dia tidak menjelek-jelekkan kita, mengolok-olok, memfitnah, mau menghancurkan. Nah, kalau dia sampai merusak tumpeng kita, merusak adat simbol-simbol kita lawan tadi kan jihad itu. Tapi kalau mereka halus, tidak pakai kekerasan, ya biarkan kita bentengi. Saya yakin nggak mungkin besar kok kalau kita mau terlibat. Toh kita masih mayoritas. Ya, gitu ya. Tapi jangan lengah. Ya, boleh jadi kalau kita lengah ya habis kita pelan-pelan itu ya. Jadi wajah Islam kita sangar, jihadis, ya kan? Islamis, dikit-dikit salah, dikit-dikit khurafat, dikit-dikit tahayul, dikit-dikit bid'ah. Nah, ini beribadah macam apa ini? Kerjanya menyalahkan orang lain. Gitu ya, harus semua terlibat. Di medsos juga begitu. Mulai hari ini medsos kita isi konten-konten yang teduh, Islam yang rahmatan, Islam yang toleran, Islam Nusantara. Buku-buku yang berkualitas, kata-kata yang bagus, quote-quote yang memberi inspirasi. Jangan cuma makan bakso terus diupload. Gini-gini diupload, gini-gini diupload lagi makan di restoran ini. Semuanya orang itu mereka bergerak mengkampanyekan ideologi, menyalahkan kita cuma asyik selfie di atas tumpengan bakso. Selfie hanya untuk pegang pipi begini. Gimana kita mau berperan mahasiswa pendidikan Islam, mahasiswa manajemen, ya semua harus terlibat. Syukur-syukur kita berperan aktif membaca sejarah, ya, membaca manuskrip, mengingatkan kembali kan gitu. Produk-produk ulama Nusantara dibaca, dikutip, ditulis di jurnal, diaplikasikan di tengah masyarakat. Itu tantangannya dan solusinya. Ya, itu tantangannya, ini solusinya. Nah, karena itu ya Mas Mufradi ya. Sudah jam 5, saya kira cukup ya. Saya mohon maaf kurang lebihnya atas kekurangan, mungkin saya tahu semangat. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada yang tidak seideologi, semata-mata ini demi demi kebaikan insya Allah untuk Islam Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Irawan atas ilmu yang telah diberikan pada sore hari ini. Mungkin sedikit bahwasannya yang telah disampaikan tadi mengenai kita itu Indonesia itu berbeda dengan di Timur Tengah. Bahwasannya perluasan wilayah perluasan Islam di Timur Tengah itu dengan ekspansi, tapi di Indonesia dengan cara melalui Habaib dan para wali songo. Karena apa? Ketika kita melalui ekspansi, ketika perluasan wilayah Islam melalui ekspansi sendiri, karena di Indonesia sendiri, khususnya di tanah Jawa, mereka lebih sakti lah ini ya, dengan menggunakan keris dan lain sebagainya. Dan banyak sekali mengenai tadi yang telah ditanyakan oleh oleh teman-teman yang ada di sini, Nusantara sendiri, Islam Nusantara ini sendiri akan ketika memang kita kita tidak bisa untuk ikut andil dalam berperan, otomatis kita akan kalah di situ. Dengan bergerusnya zaman, otomatis Islam Nusantara ini akan hilang dengan sendirinya. Apalagi di sini kita sudah bertemu dengan mesin ideologi, mesin politik, dan mesin pasar. Bertemu dengan satu
wadah, yaitu sosmed. Kayaknya kita sebisa mungkin kita untuk ikut ambil dalam peran Islam Nusantara ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Atas nama moderator, saya pemohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang baik sengaja maupun tidak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih selaku moderator dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu beliau Dr. Kiai Haji Aguk Irawan. Setelah masuki acara yang selanjutnya yakni penutup. Namun sebelum itu silakan kepada teman-teman sekalian untuk on cam karena akan ada dokumentasi dari panitia ya. Silakan teman-teman sekalian untuk on cam dan baru siap-siap ya. Dari panitia silakan untuk mendokumentasi. Oke, udah siap? Sudah, Mbak. Oke, ini yang layar pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, ikut. Gimana? Yo. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Silakan untuk ini yang kedua. 1, 2, 3. Oke, ditahan terus saja. Saya pamit ya. Matur suwun sangat, Pak. Suwun, Bapak. Masuki acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara webinar keagamaan pada sore ini dengan melafalkan Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lupa. Apa sih? Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum.